Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Darso Arif Bakwama di Toiba TV. Hari Kamis tanggal 17 November 2022. Kalau pada video sebelumnya saya menyampaikan berapa jumlah orang peserta umroh merdekanya Paitren yang telah membeli booking seat dan berapa jumlah uang yang terkumpul untuk program itu, maka kali ini saya sedikit akan memberikan gambaran soal berapa banyak orang yang mengikuti program investasi batubara bersama dengan Jam'ah Nur Khotim Mansur, yang mana mereka adalah jamaah Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur yang tergabung dalam sebuah komunitas pengajian bernama Jabal Nur. Jadi para investor ini yang berasal dari Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur membentuk sebuah kelompok pengajian yang diberi nama Jabal Nur, yang akhirnya dikenal dengan sebutan investasi batubara jamaah JBN. Saudara-saudara, pada tahun 2009 itu datanglah Jam'ah Nur Khotim Mansur, Yusuf Mansur ke Masjid Darussalam. Kemudian dia mengajak para jamaah di sana untuk berinvestasi batubara ini. Dia kemudian memperkenalkan sebuah perusahaan bernama PT Adi Partner Perkasa, di mana di situ Jam'ah duduk sebagai komisarisnya. Saudara-saudara, kala itu begitu banyak jamaah yang antusias untuk mengikuti investasi ini. Untuk mengkoordinir para jamaah itu dibentuklah beberapa arranger, yang mana para arranger ini akhirnya mengkoordinir beberapa orang sekaligus menampung uang investasi mereka yang kemudian disetorkan kepada PT Adi Partner Perkasa. Sebuah data yang saya terima dari Pak Nurholik, seorang investor juga seorang arranger yang sering tampil di video-video saya di sini, yang hari ini Pak Nurholik diangkat sebagai ketua tim task force, yang mana tim ini dibentuk untuk mempercepat proses advokasi penyelesaian perselisihan investasi ini antara investor batubara jamaah JBN dengan Jam'ah Nur Khotim Mansur. Data yang saya terima dari Pak Nurholik itu menyebutkan ada 13 arranger, yang ternyata belakangan masih ada lagi beberapa arranger yang namanya belum sampai di tangan saya. 13 arranger ini saya sebutkan saja di sini inisialnya saja. Yang pertama Pak NM, Pak ZA, BMT sendiri, BMT-nya Masjid Darussalam, Baitul Mal wa Tamwil, sebuah lembaga keuangan yang dimiliki oleh Masjid Darussalam. Ada Pak NRS, ada Pak BC, Pak YH, Pak IM, Pak ST, Pak ZR, Pak AH, Pak HM, Pak NK, dan Pak ET. Nah, para arranger ini kemudian memiliki beberapa anggota. Saya sebutkan salah satu contoh. Pak NM itu mempunyai 32 anggota, Pak ZA punya 15 anggota, BMT sendiri itu memiliki 89 orang anggota, Pak NS cuma 2 anggota, Pak BC 6 anggota, Pak YH ada 14 anggota orang, ada Pak IM punya 3 saja, Pak ST punya 8, Pak ZR 1 sendiri, Pak AH ini tidak disebutkan di sini atau datanya tidak saya miliki, Pak HM punya 7 orang, Pak NK sendiri, Pak ES ada 14 orang, Pak CS ada 7 orang, Pak IP ini juga saya tidak ada datanya. Nah, terakhir dari Pak Zeni Mustafa saya mendapatkan informasi bahwa
jumlah keseluruhan investor dari lebih dari 13 arranger itu berjumlah 250 orang, karena di antara yang berinvestasi itu ada arranger yang membawa satu DKM atau Dewan atau pengurus masjid yang tak jauh dari kota wisata Cibubur. Nah, pengurus masjid yang berinvestasi dengan arranger tersebut itu lebih dari 20 orang, begitu kata Pak Zaini. Saya kemudian mencontohkan salah satu sini ya, pokoknya dari arranger Pak ZA itu dia memiliki 15 anggota dan dia itu 2 kali menyetorkan dana investasi kepada PT Adi Partner Perkasa. Dia menyetor pertama sebesar 1,1 miliar, kemudian dia menyetorkan kedua dengan 15 anggota itu sebesar 2,8 miliar. Saya kasih contoh berikutnya, arrangernya adalah Pak NM. Pak NM ini memiliki 32 anggota. Dia 3 kali menyetorkan uang investasi kepada PT Adi Partner Perkasa. Dia setor pertama dari 32 anggotanya ada 1,4 miliar. Kemudian setoran kedua itu hanya 45 juta dan setoran ketiga itu 1,1 miliar. Saya bacakan di sini jumlah investasi dari 13 arranger. Yang pertama Pak NM itu menyetorkan 2,6 miliar, Pak ZA itu 3,9 miliar, BMT sendiri menyetorkan 16,9 miliar. Pak Zaini Mustafa yang sering tampil di video saya sini ada di arranger BMT. NS itu sebesar 5,6 miliar, Pak BC itu 2,8 miliar, Pak YH 5,6 miliar, Pak IM hanya 950 juta, Pak ST 1,4 miliar, Pak ZM itu hanya 100 juta, ada Pak AH itu 4,2 miliar, ada Pak HM hanya 70 juta, kemudian Pak NK, rupanya Pak NK ini arranger untuk diri sendiri ya, dia cuma 1 orang, itu sebesar 500 juta, Pak ET itu ada 350 juta, jumlah total semua dari 13 arranger ini ada 44 miliar 469 juta. Data terakhir dari Pak Zaini Mustafa kepada saya dan Pak Nurholik menyebutkan bahwa uang sesungguhnya yang terkumpul dan disetorkan kepada PT Adi Partner Perkasa itu sebesar 55 miliar. Apakah ada pengembalian dari Jaman dan PT Adi Partner Perkasa? Ada, tapi sesungguhnya yang dikembalikan hanya sedikit saja dari jumlah signifikan uang yang diinvestasikan oleh masing-masing investor yang kemudian hari ini bermasalah. Saudara-saudara, itulah yang saya sampaikan masih terkait dengan investor JBN ini, juga masih terkait dengan kunjungan mereka pada tanggal 6 November yang baru lalu ke pengajian Al-Bahjah yang dipimpin oleh Buya Yahya, yang sedianya akan bertemu dengan Buya Yahya 1 minggu sebelumnya. Itu sudah membuat komitmen dengan manajemen pengajiannya Buya Yahya bahwa Buya Yahya akan bersedia menerima para investor batubara JBN ini, jamaah JBN ini. Nyatanya sampai di sana Buya Yahya tidak berada di tempat dan hanya ditemui oleh 3 wakilnya Buya Yahya di sana. Nah, berikut ini saudara-saudara sebuah video pertemuan saya kembali dengan 2 investor batubara jamaah JBN ini, yakni Pak Lugu Agung dan Pak Arif. Bagaimana perasaan mereka yang telah datang ke Buya Yahya namun tidak bertemu dengan Buya Yahya. Nanti kita ikuti saja bincang-bincang saya dengan kedua bapak ini yang sudah memasuki atau sudah pensiun, dan mereka sangat berharap uang mereka itu kembali. Karena itu mereka berbagai cara mereka tempuh, diantaranya bertemu dengan
Buya Yahya yang sudah dianggapnya sebagai ulama. Apa saja curhatan kedua bapak ini boleh kita saksikan dalam bincang-bincang saya berikut ini dalam video yang saya lampirkan di sini. Saya Darso Arif Paku Ahmad, terima kasih banyak perhatiannya dan jangan lupa subscribe. Terima kasih banyak waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini hari Rabu tanggal 16 November 2022, saya bersilaturahmi dengan Pak Lugu Agung dan Pak Arif, dua anggota jamaah Masjid Darussalam yang berinvestasi dengan Yusuf Mansur dalam program batubara, yang pada tanggal 6 November yang lalu bersilaturahmi dengan Buya Yahya. Rencananya mau ketemu Buya Yahya ya, yang akhirnya memang gagal ketemu ya Pak. Nah ini hari ini saya mau ajak bicara Pak Lugu dan Pak Arif, bagaimana rasanya dan apa pesan dan kesannya Pak ya, yang kedepannya seperti apa gitu. Pak, ini Pak Lugu udah seminggu lebih ya, Buya Yahya belum kirim jawaban kepada kita soal silaturahmi yang kemarin ya Pak ya. Betul. Pak Lugu duluan ya Pak, gimana Pak? Insyaallah. Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Terima kasih Pak Darso pada kesempatan sore ini. Saya diminta untuk memberikan beberapa pendapat dan harapan ya mungkin. Betul bahwa saya bersama Pak Arif dan rombongan jamaah Masjid Darussalam terkumpul dalam jamaah Jabal Nur ya. Dulu kita ini investor batubara yang digagas oleh dulu Ustadz Yusuf Mansur ya. Kalau sekarang saya rada mikir nih ya, mudah-mudahan beliau masih masuk dalam doa Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Namun nggak bisa dibohongin hati ya. Satu hal, kita cukup berkorban ya menuju kemana, ke Cirebon, karena sesuai dengan harapan undangan yang diberikan waktunya oleh Buya Yahya. Rencana bertemu dengan beliau ini sungguh sangat membahagiakan pada awalnya gitu ya. Ya kita pun berjuang walaupun harus mengumpulkan dana ya. ya dengan kondisi kita yang seperti ini, namun harapannya sebagai ya saya katakan ulama yang dipanuti ya, didengar petuah-petuahnya. Tentunya harapannya memberikan solusi ya, jalan keluar yang yang realistis ya, bukan sekedar omongan lip service ya, bukan itu. Kalau perkara sabar 12 tahun itu cukup sabar ya. Nah, begitu. Kemudian yang kedua yang mengecewakan saya, sebelumnya ada video di YouTube ya, yang menampilkan Buya Yahya yang saya hormati ini dengan Yusuf Mansur ya. Sungguh mesra pertemuannya ya, dan dalam hati saya mudah-mudahan ini menjadi sebuah solusi ya, dengan kunjungan artinya justru kita datang ke Ustadz Yusuf ke Buya Yahya untuk mendapatkan keterangan ya, dan klarifikasi. Mungkin beliau punya jalan keluar yang selama ini buat kita macam bottleneck ya. Nggak tahu solusinya seperti apa, semua jalan sudah kita tempuh, bahkan silaturahmi ke Ustadz Yusuf Mansur pun sudah kita lakukan. Di ujung batas kesabaran kita pun melakukan mubahalah sepihak ya. Harapannya dengan Ustadz Yusuf Mansur dan keluarganya berkaitan dengan narasi-narasi yang beliau sampaikan, bahwasanya tidak ada itu investasi batubara yang digagas oleh beliau ya. Harapannya itu mendapat saluran ya. Saya ada menyampaikan di ujung, tolong kita bantu juga Buya Yahya ya, dalam artian beliau mendapat informasi yang seimbang, baik dari
kita jamaah apa ini investasi batubara Jabal Nur, dan bagaimana informasi yang sesungguhnya dari Ustaz Yusuf Mansur. Bukan sekedar cipika-cipiki ya, yang ujung-ujungnya kita nggak tahu. Maunya Buya memberikan jalan solusi itu, dan alhamdulillah Mas Bambang menjanjikan waktu itu, karena beliau aktif berdialog dengan melalui HP-nya itu dengan Buya. Saya lihat itu, saya perhatikan itu detail per detail ya. Buya Yahya menerima baik kita pada saat itu dan menjanjikan akan memberikan jawaban secepat mungkin ya. Harapannya seminggu kemudian entah kita diundang untuk menemui beliau kembali atau jawaban beliau melalui video atau ya melalui fasilitas media yang lain ya. Itu saja. Ya kalau ditanya kecewa atau tidak, jelas kecewa Pak. Kalau Pak Lugu melihat beliau seorang guru yang saya hormati ya. Afwan, kalau saya punya background NU culture. Apa namanya turun temurun ya. Tapi kalau sekarang saya NU yang tercerahkan. Afwan ya. Pak Lugu kalau lihat video Buya Yahya dengan Yusuf Mansur cipika-cipiki berangkulan gitu, yang dirasakan apa gitu Pak? Sementara awalnya sedih. Sedih dan apa ya, kenapa? Karena sebelumnya Buya Yahya itu ada satu video yang saya lihat, beliau sangat mengecam dan mengkritisi cara-cara Yusuf Mansur menggalang dana, apakah dana sedekah ataupun investasi. Ya, dan itu kita hargai, dan begitulah sikap sesungguhnya seorang ulama harusnya ya. Nah pada saat saya melihat video itu, ada apa ini? Apakah Buya memahami conditioningnya Yusuf Mansur dan jamaahnya ya, sehingga nanti ada solusi yang bisa kita ini apa harapan positifnya begitu loh, ada komunikasi yang bisa dibuka ya. Namun dengan tidak ketemunya dengan Buya Yahya, jadi kita apa ngedrop lagi nih ya, ibarat orang sakit harus minum pil obat lebih banyak lagi gitu ya. Ya itu aja. Kalau ditanya ya, karena tidak ada jawaban jadi lebih mengecewakan lagi gitu loh ya. Jangan salahkan kalau kemudian saya, walaupun ini haram hukumnya kita berprasangka buruk ya, namun berprasangka buruk yang haram itu kepada Allah, bukan kepada manusia. Ini ciptaan Allah juga kan, yang dikaruniai akal, pikiran dan hati, bisa berniat dan berbuat apa saja. Namun tetap kita berprasangka baik kepada Allah, dan Allah akan memberikan jalan yang terbaik untuk itu. Ya. Satu hal, Buya ini kan orang yang berilmu, dan saya panutin ilmu beliau ya, dengan apa NU yang tercerahkan tadi ya. Mestinya ada jalan keluarnya Pak. Ya, pasti ada, karena prosesnya pun berjalan secara Islami, syariah ya. Ada akad, ada apa namanya ya, di dalam akad itu apa yang akan terjadi ya. Mungkin akad itu tidak pure syariah karena kita juga masih belajar ya. Dan mestinya Ustaz Yusuf Mansur yang bertanggung jawab mencerahkan kita, mana yang syariah, mana yang bukan syariah. Harusnya. Nah pada posisi beliau sekarang nggak mungkin kita percaya lagi beliau. Harapannya ya Buya Yahya gitu loh. Tapi kenyataannya seperti ini. Ya, kenyataannya seperti ini. Ngomong-ngomong Pak Lugu, investasinya berapa duit Pak? Saya nggak banyak ya. Saya malu dengan teman-teman yang lain. Pada awalnya saya pikir saya besar, ya. Tapi begitu pertemuan dengan apa jamaah Darussalam di bulan apa itu ya, jadi menciut saya. Ternyata ada yang miliaran ya. Ya saya sendiri ya alhamdulillah memasukkan 50 juta rupiah. Ini tahun-tahun itu Pak Lugu waktu itu masih berdinas. Enggak, saya itu uang pesangon Pak. Jadi sisa uang pesangon, jadi saya dulu bekerja di Papua ya. Papua. Nah, di Papua di Timika. Nah, saya dapat apa namanya? Karena tahun 2008 itu ekonomi lagi babak belur Pak ya. Yang dikorbankan karyawan Indonesia bukan yang di Amerikanya. Nah, itu saya dapat pesangon, dan pesangon itu menyelesaikan apa? Cicilan rumah. Kemudian saya buka warung, dan ada sisanya yang saya persiapkan untuk anak saya sekolah di kedokteran. Ya. Beliau alhamdulillah udah selesai sekarang, tapi bukan di kedokteran, di farmasi ya. Nah dari dana itu harapannya bisa membantu operasional warung dan memberikan apa tabungan untuk persiapan anak kuliah di kedokteran tadi. Ternyata mendem ya, Allah kasih jalan lain. Jadi alhamdulillah masih berbahagia lah sampai sekarang ini.
Pak Arif. Baik Pak. Pak Arif termasuk yang ikut berangkat ke Cirebon ya Pak? Iya. Iya. Sebenarnya Pak Arif niatnya apa kalau ikut hari itu Pak? Gimana Pak? Niatnya apa ikut ke Oh, Cirebon? iya. Nah, Iya. begini. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, saya Arif, salah satu jamaah Masjid Darussalam Cibubur, Kota Wisata. Ya. Juga salah satu korban dari investasi batubara yang dimana di situ salah satu penggagasnya atau apa komisaris, Iya. katanya Ustadz Yusuf Mansur waktu itu. Iya. Jadi kalau Bapak menanyakan apa tujuan saya ikut ke Cirebon, nah mungkin nanti ada kaitannya mengapa saya ke sana. Iya. Jadi ini intinya pingin solusi ke Buya Yahya. Iya. Namun sebelumnya saya ceritakan bahwa saya itu salah satu korban investasi batubara di Iya. Masjid Darussalam yang tahun 2009. Kebetulan saya juga salah satu baru pensiun dini Pak dari suatu perusahaan Iya. dari Garuda Pak. Iya. Gitu kan. Nah, ada teman yang memang saya tinggal di Bekasi. Iya. Cuman ada informasi dari teman, jadi ranger saya Pak, Iya. menginformasikan, beliau tidak mengajak, menginformasikan bahwa di Darussalam ada Bisnis. kegiatan bisnis Iya. batubara. Waduh, waktu itu saya dengan batubara kayaknya, wah gimana kan, Lagi bagus. kayaknya, bagus kan, Iya. Harganya bagus. kayaknya keren lah dengan batubara gitu. Saya memang tertarik, walaupun saya ada beberapa pertimbangan. Tapi setelah teman saya ini udah duluan masuk dan mungkin sudah ada bagi hasil, Ya. karena saya berikutnya Pak. Ya. Terus di situ yang paling saya ikut itu kenapa? Karena itu ada nama Ustadz Yusuf Mansur. Iya. Gitu. Dan begitu saya tanya juga ke teman-teman yang lain, kenapa sih gitu orang-orang kota wisata itu, saya kan di Bekasi, Iya. kok bisa gabung ke sini gitu? Sama Pak, jadi beliau-beliau ini menjawabnya karena ada Yusuf Mansur, sosok gitu. Jadi saya juga nggak tahu legalitas apa sebenarnya itu bagaimana. Pokoknya ada investasi, ada Yusuf Mansur, terus di situ ada untuk infak Iya. atau sedekah. Kalau nggak salah itu kan dibagi 3 Pak, ya. Untuk BMT, BMT itu salah satu jembatan ya antara investor dengan waktu itu PT Adi Partner Perkasa kalau salah ya. yang menaungi bisnis itu gitu. Iya. Terus untuk investor dan kalau nggak salah itu ada program 100.000 penghafal Al-Quran untuk di Darul Quran, yaitu pesantrennya Yusuf Mansur gitu. Wah, saya bilang ini dunia akhirat nih, gitu kan. Gitu kan. Itu dapat lumayan, prestasinya juga lumayan. Saya lupa pembagian, tapi ya lumayan lah. Iya. Udah dapat ke BMT-nya kebagian, saya juga investor bagian, apalagi bisa untuk santri. Wah, pokoknya itu Pas bener. Mas, pokoknya paginya kebetulan saya hobi olahraga, paginya olahraga, futsal di Darussalam. Malamnya ngaji, Pak. Iya. Habis ngaji, udah ditumpuk tuh Pak uang, Pak. Diamplopin, Pak. Iya. Gitu ya. Dibagi, udah ada namanya gitu. Waduh, pulang di jalan itu saya, ya Allah, ini saya keluar dari kerjaan gitu kan, dapat gantinya, waduh, dunia akhirat gitu. harapannya. Iya, rohani jasmani lah pokoknya gitu kan gitu. Iya. Tapi itu tidak berjalan lama. Jadi alhamdulillah dari pembagian itu menikmati lah, mungkin bertiga cuman nggak tahu, udah lupa gitu. Iya. Nah, tentunya kesini-sini saya udah nggak ada pendapatan lagi. Nah, sampai sekarang setelah pembagian terakhir itu tidak ada lagi, mandek, macet gitu sampai Pembagian terakhir itu kapan itu Pak? Bapak ingat? ya pokoknya 2009 mungkin ditambah 3-4 bulan, mungkin 2010 awal lah. Berapa yang Pak Arif dapat pembagian pertama itu Pak? Ya kurang lebih kalau nggak 10% gitu Pak ya, dari total yang kita
investkan kan gitu. Iya, Pak Arif kan investnya 300 ya Pak? 250. 350, berarti 35 juta waktu itu Pak? Enggak, kan sudah itu dibagikan ya. Iya, iya. Pembagiannya lupa sih. Kalau nggak salah 10% buat investor, saya lupa itu. Iya, iya. Gitu. Ya lumayan lah. Tapi saya pikir ternyata itu bukan bagi hasil, kalau menurut saya itu uang saya aja dikembalikan dari awal. Menurutnya begitu. Kalau sekarang saya pikir-pikir begitu Pak. Iya, Jadi masih ada sisa uang saya di sana itu, ya mungkin sisanya itu. Iya, iya. Makanya saya berharap kepada PT Iya. Adi Partner, dalam hal ini mungkin juga langsung ke Yusuf Mansur, Iya. tolong kembalikanlah uang saya. Iya. Minimal pokoknya syukur-syukur dengan bagi hasilnya. Jadi kemarin diajak ke Cirebon itu Pak Arif mau itu. Oh begini Iya, Pak. gimana, Pak? Iya, Iya. jadi ada kaitannya. Iya. Kayak gitu. Jadi saya sama teman-teman sudah berusaha Iya. minta pertimbangan ke beberapa ulama, Iya. ya. Juga mungkin ke bagian hukum lah atau ke MUI dan lain sebagainya. Iya. Tapi sampai saat ini tidak ada tanggapan, Pak. Iya, Gitu. iya. Nah, kemarin saya ikut ke Cirebon itu karena dapat informasi bahwa di sana ada Buya, Iya. Iya. Buya Yahya, di mana beliau ini salah satu ulama besar. Barangkali kalau saya berharap itu barangkali kalau Buya itu bisa memfasilitasi Iya. pertemuan kami dengan Yusuf Mansur Iya. terkait dengan investasi itu. Karena apa? Kita lihat bersama di YouTube ini Yusuf Mansur ini bahkan bukan kasus batubara aja, mungkin sudah tahu lah kasus-kasus lain gitu. Nah khusus untuk batubara, saya atau kami meminta atau mohon kepada Buya Yahya barangkali bisa memfasilitasi untuk mempertemukan atau paling tidak menasehati Yusuf Mansur. Iya. Ya ekstrinya suruh tobat lah, jangan sampai ada kasus-kasus lain atau dia menyebar sedekah tapi untuk kepentingan pribadi gitu Pak. Jadi saya jadi sudon jadinya gitu Pak. Yang tadi saya juga kagum sama beliau. Iya. Dengan ada kasus begini saya merasakan efeknya ya bagi saya dan keluarga. Terus terang aja ya, jadi ya manusiawi lah. Iya, Jadi yang tadinya kagum jadi kesal gitu, kecewa berat. Apalagi Pak Arif melihat Yusuf Mansur dengan Buya Yahya bermesraan lah tanda kutip seperti itu, apa yang Pak Arif rasa gitu kalau begitu? Nah itu kalau saya sih lebih sebenarnya sih ya lebih kecewa lagi Pak, karena nggak tahu apa beliau Buya ini tahu nggak sih sebenarnya yang selama ini kiprahnya Yusuf Mansur itu. Kan pernah ada video yang Buya Yahya itu mengkritik pola-pola Yusuf Mansur mengumpulkan uang sedekah. Nah kalau begitu semestinya Buya kan sudah tahu siapa Yusuf Mansur. Ya. Mungkin mestinya beliau ya tidak mempertontonkan kemesraan yang begitu, mungkin bagi beliau, bagi Yusuf Mansur senang, tapi bagi kami sebagai korban tuh rasanya sakit lah Pak gitu ya, melihat tontonan tampilan seorang Buya ngelus-ngelus, menurut saya seorang Yusuf Mansur yang istilahnya yang bermasalah untuk kami lah gitu. Pak Arif kan salah satu investor yang data-datanya lengkap ya Pak. Iya. Apa rencana setelah gagal bertemu ulama ini? Ada rencana yang lain nggak Pak Arif? Kita berusaha nih lewat ulama-ulama lah, yang tidak memakai kekerasan. Tapi kalau ini jalannya buntu, mungkin saya akan menempuh jalur hukum dan menggugat lah. Gitu. Begitu Pak. Insya Allah. Pak Arif Aluku, terima kasih banyak nih waktunya udah bertemu saya. Kita ngopi sore-sore ya Pak. Ya. Kita lanjut sholat asar ya Pak. Terima kasih banyak Pak Arif. Ya, Pak Luki sama-sama, ya. Pak. Perjuangannya kita doakan sama-sama supaya ada hasilnya. Amin. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.